Terima kasih, puji Tuhan. Saya akan langsung coba share screen untuk firman pada pagi hari ini. Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Ya, terima kasih. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa kita harus lebih banyak berdoa dan lebih sedikit berbicara. Ya, puji Tuhan kita selalu bersatu dalam doa yang tekun dan terus-menerus karena kita memang tidak bisa menunggu bahwa kita harus memasuki pekerjaan itu walaupun hanya secara perorangan. Pada hari ini, pagi ini kita akan pelajari pembenaran oleh iman yang saya yakin saudara-saudara yang kasih sudah mempelajari lebih banyak. Namun untuk mengingatkan kita, karena ini adalah jantung dari pekabaran malaikat yang ketiga, kita sebagai umat-umat Advent, yang umat-umat yang menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali, kita perlu mengetahui rentetan peristiwa sebelum kedatangan Tuhan, di mana kita sudah memasuki materai yang keenam, di mana materai yang ketujuh adalah kedatangan Tuhan ya, Kristus yang kedua kali, sehingga kita berada di masa-masa yang kalau Ellen White katakan genting ya, karena kita akan memasuki masa-masa kesusahan yang membutuhkan iman yang sangat teguh, yang kuat. Dan saat ini kita berada di masa penghakiman pemeriksaan, di mana kita harus memiliki peluang, kita masih memiliki peluang, kesempatan-kesempatan di mana Yesus Kristus masih membungkus semua doa-doa kita, mengantarai dan menyampaikan kepada Bapa untuk dijawab. Dan kita bersyukur untuk itu. Dan yang penting adalah selagi pintu kasihan itu belum tutup, kita perlu mengetahui bahwa akan ada pengguncangan dalam umat-umat Tuhan yang perlu iman yang teguh dari kita agar kita kuat berakar, dan itu ada di dalam pekabaran malaikat yang ketiga, di mana kalau kami memperhatikan kejadian alam dan kejadian pergerakan yang ada di dunia ini, ya, bahwa eskalasi Sandelau itu tidak langsung serta-merta harus undang-undang hari Minggu, tapi akan perlahan-lahan, yaitu stop bekerja pada hari Minggu, dan ini sudah mulai didengung-dengungkan. Kita akan belajar ini lebih banyak di hari-hari yang mendatang, di hari Jumat mungkin, di mana dasar mereka adalah Laudato Si. Dan stop bekerja pada hari Minggu itu mulai didengungkan untuk katanya mengatasi terjadinya perubahan iklim yang menyebabkan banyak bencana alam yang kita dengar semakin lama semakin banyak pada saat ini. Dan yang kita ketahui bahwa pekabaran malaikat ketiga itu dalam Alkitab diawali dari Wahyu 14 ayat 9 sampai 11 yang intinya adalah jangan menyembah patung binatang, jangan menerima tanda binatang, yaitu adalah mengenai Sabat palsu atau hari Minggu. Hendaknya umat-umat Tuhan jangan sampai kita dialihkan pikiran kita mengenai hal-hal ini. Dan yang paling penting ditutup dengan Wahyu 14 yang ayat 12 dari pekabaran malaikat yang ketiga, atau bahkan pekabaran tiga malaikat ini. Kesimpulan yang terpenting di sini ialah ketekunan, the patience, atau ketekunan, ketabahan, kesabaran dalam bahasa aslinya, the patience of the saints, orang-orang yang kudus, orang-orang yang sudah diampuni, orang-orang yang sudah dikuduskan melalui Yesus Kristus yang masih di bilik maha suci. Itulah yang kita harus ambil waktu itu, kesempatan-kesempatan itu, di mana kita sudah belajar kemarin bahwa Yesus masih berada di bilik yang maha suci. Kesempatan bagi kita untuk menyelesaikan semua dosa-dosa, baik dosa-dosa kesayangan yang kita lakukan berulang-ulang, marilah kita selesaikan itu, selesai, sehingga kita menjadi orang-orang kudus Tuhan, yang dikuduskan, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki imannya Yesus. Inilah pekabaran malaikat yang ketiga itu. Kita harus menghargai kesempatan kasih karunia sekarang yang melimpah-limpah, saudara. Hari pendamaian Grafirat itu masih melimpah di hadapan kita. Imam besar kita masih berada di bilik yang maha suci. Dan kita diminta untuk meninggalkan semua dengan standar hukum-hukum Allah dan memiliki imannya Yesus.
the faith of Jesus. Dan itu adalah jantung dari pekabaran Allah yang terakhir, pekabaran malaikat ketiga, yang seterusnya akan kita dengungkan dengan suara yang nyaring, dengan tabiat. Ya, jadi suara yang nyaring, loud cry, itu adalah tidak hanya dengan pekabaran suara, tapi dengan tabiat kita yang akan berbeda, yang akan dilihat oleh orang banyak. Ya, kebangkitan, kebangunan, kesalehan yang tidak pernah ada sebelumnya. Itulah yang kita harus tuntut dalam setiap doa-doa kita. Kita ingin Tuhan, kami ingin dibenarkan oleh iman, kami ingin bertumbuh dalam iman untuk menjadi orang-orang yang akan mengabarkan kabaran ini kepada kawanan domba lain di luar. Saudara, pembenaran oleh iman ini adalah hal yang sangat simpel, ya, bahwa kita sebagai pendosa pulang bertobat, kita menerima jubah kebenaran dari Bapa Surgawi dalam Yesaya dan dalam Wahyu. Kebenaran Yesus Kristuslah yang diperhitungkan kepada kita, yang menerima Dia dengan iman. Jubah kebenaran itu bukanlah kebenaran perbuatan baik atau karena kebaikan kita. Kita mengenakan kebenaran Kristus, sehingga semua rasa sakit dosa masa lalu kita terhapus selamanya ketika kita meminta ampun dan menyelesaikan semua dan tidak melakukannya lagi. Kita dibasuh. Dengan demikian apakah kita bisa bermegah diri ketika kebenaran Kristus lain diperhitungkan? Tidak ada kebenaran perbuatan baik kita yang diperhitungkan yang bisa menghapus dosa kita. Jika kepentingan pribadi kita ini sudah mati, maka iman itu akan dapat bekerja, saudara. Apabila kepentingan pribadi kita ini atau kemampuan kita pribadi ini kita masih bisa menyatakan kita karena kemampuan pribadi, iman itu tidak akan nyata dan tumbuh. Sebagai pendosa yang bertobat, menyesal di hadapan Allah, melihat penebusan Kristus atas namanya, dan menerima penebusan ini sebagai satu-satunya harapan dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang. Dosa-dosa diampuni. Ini adalah pembenaran oleh iman. Bible Commentary. Iman yang bagaimana, saudara? Yang dibutuhkan di akhir zaman ini. Masa kesusahan yang ada di depan kita memerlukan suatu iman yang dapat menanggung keletihan, penundaan, dan kelaparan. Iman yang tidak akan pudar walaupun dicobai dengan begitu berat. Ini adalah tulisan dari N.G. White ya, di dalam buku PAZ, Peristiwa Akhir Zaman. Masa pencobaan akan diberikan kepada semua orang untuk bersedia kepada hari itu. Ya, iman yang dapat menanggung keletihan, penundaan, dan kelaparan. Oleh sebab itulah, kalau kami melihat kejadian-kejadian alam, kejadian bencana, pergerakan universal yang sedang dunia siapkan untuk di zaman akhir ini, saudara, saya kadang-kadang bertanya, kenapa Tuhan masih belum datang? Kenapa Sandelo itu masih ditahan? Padahal semua sudah siap dengan skenario-nya. Saya bertanya, mungkin Lukas 18 ayat 8 itu belum kita bisa jawab. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia bisa mendapati iman di bumi? Apakah umat-umat Tuhan yang mengaku umat-umat sisa ini bisa memiliki iman teguh yang akan didapati oleh anak manusia itu ketika ia datang? Itu adalah pertanyaan bagi saya pribadi maupun saudara. Mereka yang hanya sedikit melatih imannya sekarang berada dalam bahaya yang sangat besar. Saudara, kita perlu melatih iman, melatih sesuatu yang kita tidak percayai dengan hanya melihat baru kita percaya. Marilah kita percaya hanya kepada firman, kepada janji Tuhan. Karena kita akan hidup hanya oleh iman, saudara. Dan kita memerlukan suatu pengalaman yang sekarang ini kita tidak miliki. Bahkan Tuhan bilang melalui pena inspirasi. Kita memerlukan suatu pengalaman yang mungkin sekarang ini kita tidak miliki. Yang banyak orang terlalu malas untuk mendapatkannya. Kita diajak, saudara, untuk melatih iman. Pengalaman-pengalaman melatih iman. Pengalaman menang dalam Kristus. Pengalaman menang mengenal siapa Yesus Kristus itu sesungguhnya. Dia yang menjawab semua doa-doa kita yang mungkin kita layangkan. The faith of Jesus itu adalah minyak bagi para darah yang bijaksana. Pengalaman yang tidak bisa kita mungkin
berikan kepada orang lain yang sehingga orang itu bisa berteguh. Tiap-tiap orang harus mendapat pengalaman menang dalam imannya masing-masing yang menjadikan dia kuat bertahan, menjadikan karakternya bertumbuh, yang menjadi minyak pada darah yang bijaksana itu. Sementara setan menuduh umat Allah atas dasar dosa-dosa mereka, Tuhan mengizinkan setan untuk mencobai mereka seberat-beratnya. Ini akan terjadi pada masa kebicikan Yakub, saudara, di mana setan akan menuduh dengan luar biasa umat-umat Allah bahwa dosa-dosamu belum selesai, kamu belum diampuni, masih banyak yang harus kamu selesaikan. Disitulah kita bisa mengklaim dengan iman, tidak, Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa saya. Kita percaya dengan iman, kita sudah menyelesaikan dosa-dosa kita itu di kaki Tuhan, di kaki Yesus Kristus. Dan dengan yakin kepada Allah, kepercayaan dan keteguhan, kita akan diuji dengan berat, saudara, sehingga saat inilah masa persiapan bagi kita. Kita mengingat kembali masa lalu, harapan kita akan tenggelam, karena sepanjang hidup kita ternyata kita melihat hanya sedikit kebaikan, hanya sedikit mungkin iman kita. Saat inilah kita memerlukan waktu proses itu. Kita yang mengaku Kristen yang berada pada pertikaian yang terakhir, yang mengaku kita umat Kristus. Kalau kita tanpa persediaan, saudara, kita akan mengalami suatu tekanan yang sangat berat. Dan dalam keputusasaan kita akan terus mengakui dosa-dosa kita. Dengan penderitaan yang membara mengenai dosa-dosa ini akan membuat kita menderita. Ya, oleh sebab itu marilah kita selesaikan di hadapan Kristus dengan pintu yang tertutup. Kita selesaikan semua kepada Tuhan dan meminta pertolongan pada waktunya. Kita memiliki suatu pengharapan apapun yang terjadi dengan hidup kita, saudara. Apabila kita ditentukan untuk ditawan, atau dibunuh dengan pedang, atau mungkin kita adalah yang 144.000 itu yang masih hidup ketika Yesus datang, masih hidup-hidup, kita akan terus percaya bahwa tidak ada yang dapat memutuskan hubungan antara jiwa kita dengan Kristus. Inilah yang perlu kita latih dari sekarang. Tidak ada yang dapat memutuskan hubungan antara jiwa kita dengan Kristus, saudara. Dan ketika dalam keadaan apapun, nanti malaikat-malaikat itu akan datang kepada kita di dalam sel-sel yang sunyi sekalipun, membawa terang dan damai dari surga. Ini adalah janji Tuhan yang kita bisa hidupkan, nyatakan dari sekarang, bahwa kita memiliki hubungan dengan Kristus, sehingga tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus, maupun penindasan, kesesakan, penganiayaan, kesusahan, atau kita dihina orang sekalipun, ya kita latih dari sekarang, saudara. Kita tidak membuat diri kita ini sakit hati karena orang. Kita melatih diri kita untuk lebih sabar, lebih tekun, bahwa hidup atau kepentingan pribadi itu kita lebih matikan, sehingga persatuan itu akan keluar, dan disitulah curahan kuasa Roh Kudus dengan penuh akan Tuhan curahkan kepada umat-umatnya. Kita memerlukan suatu iman yang tidak pernah kita, yang mungkin kita belum latih saat ini, yang mungkin kita belum punya saat ini, sehingga kita akan berkata dengan suara kepada Bapa, Tuhan, tidak ada yang dapat memisahkan saya dari kasih-Mu yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saat ini Tuhan memanggil kita, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan dekat kepadamu. Saya bawa dalam nama Yesus Kristus. Amin.